T P C T P C. Yes, hore. Ngacung. Shoot miss. Nih, seorang guru itu kan harus berani jawab ya, berani mengungkapkan, berani jawab. Jadi harus aktif hari ini ya. Coba ungkapkan, tutor TPC itu harus seperti apa sih? Yang pertama harus ceria, harus bahagia, ketemu sama murid ya tentunya gitu. Udah situ aja. Oke, sip, bagus. Ada lagi, tutor TPC yang kalian tahu harus seperti apa sih? Harus profesional. Profesional, ya. Betul. Dalam hal apa? Dalam segi mengajar, terus mengisi administrasi, untuk menghandle tamu-tamu atau mungkin dengan orang tua juga gitu. Ada satu lagi, yang belum dijawab Pak Ci. Dijawab ya? Aduh, sisa aja. Apa? Coba tutor TPC itu harus apa? Must be humble. Nah, betul itu. Betul. Harus humble sama siapa, Mr. Adi? Must be humble sama semua tutor. Selain sama Tutor sama orang tua. Sama murid juga perlu sih. Ya, betul. Kuncinya itu ya, Miss Rahma dan Miss Nadila ya. Miss Nisa juga harus humble. Jadi nggak boleh judes. Ya, oke. Terima kasih. Nah, biasanya kalau ngajar itu kan ada ice breaking, ada games ya. Coba yang biasa kalian lakukan pada saat mengajar, ice breaking apa yang selalu kalian kasih? Jangan mikir, kan itu pasti ya, itu kerjaan sehari-hari ya. Kerjaan kita, nggak mungkin kita ngajar terus tanpa ice breaking, jenuh ya. Dimulai dari tadi. Ya. Oke. Kalau untuk anak-anak culture biasanya ice breaking tuh kalau sebelum berdoa kita kayak tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa. Mbak Jaki, Mister Adi ini baru tahu nih. Ya, coba. Oke ya, oke. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Gitu. Sekarang tunjuk siapa? Coba. Mister Adi. Apa yang Mister Adi kasih? Tunjukin. Banyak sih. Salah satu aja ya. Yang baru saya lakuin aja tadi. Pas ice breaking itu lebih ke game, Miss. Ya, boleh. Game itu saya kasih clue dulu. Yeah. Kasih clue dulu. Kebetulan kan bahasa Inggris. Jadi clue-nya pakai bahasa Inggris. Oke. Clue-nya bahasa Inggris. Langsung praktek atau jelasin dulu? Jelasin dulu ya. Yang pertama ada 4 clue. Bahasa Inggris juga jawabnya. Ada 4 clue. Yang pertama ada apple. Kalau apple itu sama dengan ketawa. Kalau saya bilang apple, yang berarti ketawa. Gitu ya. Kalau apple bisa jadi inspirasi ya. Kalau apple, berarti ketawa. Terus Iya. kalau misalnya bilang banana, murid-murid lari di tempat. Lari di tempat. Terus ketiga, watermelon. Oh iya. Tadi kalau watermelon, apa tadi tuh? Loncat. Watermelon loncat. Apple senyum, ketawa. Ketawa. Terus tadi banana lari di tempat. Terus watermelon itu loncat. Terus ke terakhir, apa tadi tuh? Apa lagi? Bebas sih. Pineapple, boleh pineapple, boleh apa boleh aja pineapple. Apa tadi tuh? Bukan. Apa? Jadi patung. Oh, jadi patung. Jadi patung. Oke. Berdiri ya kita nih? Boleh. Miss Citra, ikutan Miss Citra. Oke. Siap? Siap. Kita speed 0.1 aja dulu. Satu ya. Apple. Banana. Apa tadi? Lari di tempat. Watermelon. Loncat. Terus tadi pineapple.
Pineapple. Harus posenya, jangan diem, jangan monoton. Patung, ya. Iya. Mbak saya patung ya. Nah, lanjut belum itu. Ada kombannya, ada gabungannya. Ada gabungannya. Coba kita tambahin lagi speednya. Ya, Tadi banana banana itu tadi apa? Banana lari cepat. Watermelon. Loncat. Oh ya, aduh cepat Dicepetin. Mana aku ngapalin dulu Iya. Biar tadi itu harusnya ditulisin, Miss. Jadi ditulisin dulu. Iya, gitu. Apa enggak? Pal. Oke. Siap. Oke, banana dulu. Lari di depan. Watermelon. Terus tadi apa lagi? Lupa lagi. Oh, pineapple. Satu lagi yang ketawa tadi. Apple. Oh, lupa. Kok saya juga lupa sih? Apple. Belum lagi. Sekarang digabung. Sekarang gabungan. Coba. Sekarang Apa? apple sama pineapple. Enggak, jadi gini dulu lah, sambil ketawa gitu. Iya, bukan ketawa sambil gitu enggak, jadi digabung guys. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lagi. Terus lanjut lagi. Oke. Mulai dari awal kali ya. Ya, sama. Apple. Banana. Gini. Watermelon. Loncat. Terus pineapple. Pineapple banana. Ya gitu, gak apa-apa, bisa gitu. Ya kan? Terus? Gak apa, terus apple banana. Oke, cukup ya. Miss dulu. Iya. Miss dulu ya. Ya biasanya paling kalau misalkan anaknya kelihatan mau ngantuk gitu, biasanya suka ice breaking yang ikan buntal. Gimana? Ikan buntal. Enggak tahu. Enggak apa-apa. Kayak gini. Tahu enggak, Bis? Jadi mempraktekkan hewan-hewan di laut gitu. Kayak ikan buntal. Tapi sambil berdiri harusnya. Kepiting, ada ubur-ubur di laut. Oke, coba aja. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut gitu. 1, 2, 3. Sambil berdiri nih. Oh, sambil berdiri. Siap. 1, 2, 3. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Karena ngajarnya SMA atau SMP, biasanya kita nyanyi aja. Ya, karena kan buat ngelancarin readingnya juga. Oke. Mungkin nyanyi apa ya yang Apa? biasanya anak yang minta sih. Tapi tentu nyanyinya bahasa Inggris juga. Mau nyanyi lagu apa? Itu aja tuh atau apa? Gak tahu. Yang apa ya? Yang pinjar. Anjir. Gak tahu. Aku biasanya nyanyinya yang emang pure lagu bahasa Inggris gitu. Oh, itu karaoke Tapi dong. iya. Ya, coba Apa ya? biasanya apa? Bis, emang bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris, Matematika SMA. juga? Matematika jarang, itu paling ngisi aja. Oh, ngisi aja, tapi Iya. lebih dominan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, coba apa biasanya yang dikasih? Biasanya nyanyi random aja sih. Sekarang tuh apa ya? Tapi lebih ke lagu galau juga sih. Kayaknya gak cocok kalau dijadiin ini gitu. Oh, Lagu ini. Jadi kalau yang dikasih ice breaking ke anak-anak walaupun SMA, Iya. itu kan tetap ya kita harus mencairkan suasana ya. Itu apa gitu?
Pernah atau jarang? Kalau misalkan Jarang juga sih, soalnya anaknya apa namanya, lebih sejam itu kayak lebih dominan materi, iya lebih dominan materi Oke, sama berarti- latihan gitu, Oke, karena jadi emang tahu ya. jarang Jadi ya. gini, kalau di TPC ini tidak pure full 1 jam itu mengajar terus teh. Walaupun udah SMA, walaupun udah kuliah, kita tetap ada selingan ice breakingnya. Nah berarti di sini teteh harus memperluas ya informasi tentang ice breaking apa sih yang harus kita kasih. Anggap aja kita anak SMA, ya yang cocok untuk anak SMA itu apa sih? Nah itu teteh harus cari tahu ya, biar nggak monoton teh. Ya, biar nggak monoton, biar anak juga nggak jenuh nanti sama teteh ngajarnya ya. Itu ya evaluasinya ya. Iya. Oke, sip, nggak apa-apa. Lanjut siapa? Oh iya terakhir. iya, yang terakhir yang belum. Nah, Oke, kalau dari aku sendiri karena kan Miss sekarang udah jarang ngisi ya Miss. Iya. Karena aku megangnya anak SD, jadi aku tuh ngasih ice breaking itu di awal aja. Nah, untuk melatih kefokusan dari si pesertanya apa? Muridnya gitu. Nah, jadi itu aku pakai kertas lipat 4 warna, merah, kuning, hijau, biru misalnya. Terus kita sambil berdiri, terus kita bilang nih organ tubuh, misal mata, kepala, terus bahu, terus tiba-tiba ambil warna kuning gitu. Oke. Kalau yang lagu paling yang jargon itu sih Miss. Yang mana? Yang TPC. Oh, yang tepuk semangat. Nah, Tapi dari muridnya pun kurang responsif gitu. Jadi aku tuh tidak melanjutkan yang itu gitu. Jadi kebanyakan kita main kartu atau apa gitu untuk 10 menit sebelum selesai. Oke, sip. Oke, terima kasih. Nah, berarti dari sini pentingnya ice breaking itu harus dikuasai ya. Kalau misalkan nih sekiranya diri kita aku ice breakingnya itu aja nih. Misalkan ya tepuk 1, yes, tepuk 2, misalkan itu aja, update. Bahkan tiap minggu juga update aja itu ice breaking. Nggak usah rugi lah ibaratkan. Itu bisa kita pakai untuk setiap kita ngajar. Kita nggak akan miskin ice breaking gitu. Jangan sampai monoton gitu ya. Takutnya khawatirnya anaknya nggak mau sama kita. Itu mah rame ya, kan lebih sakit ya digituin ya. Itu mah rame ya belajarnya. Nah itu lebih sakit. Jadi sebelum kita merasakan sakit hati itu, jadi siapkan ice breaking ya. Oke, lanjut ke sini ya. Sengaja ya, ini tutor bukannya Mici membeda-bedakan tutor lama, tutor baru. Cuman Mici memang harus mewajibkan Mici itu ngasih briefingan ke tutor. Kebetulan tutor lama ini sering dikasih briefing. Kalau mereka ikut ke sini, mereka dapat lagi. Bosan kan gitu. Jadi ini khusus aja yang memang belum pernah briefing sebelumnya ya. Atau mengikuti gathering. Biasanya kita gathering tuh setahun sekali. Entah kemana gitu ya. Nah kebetulan kebagiannya di sini. Yaudah sini aja ya. Administrasi itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sembarang. Kenapa? Oke. Nah, pembawaan ice breaking yang tadi yang harus diperhatikan itu adalah simple, ya, nggak terlalu yang bertele-tele. Miss ngajar. Ini ya, tutor TPC itu harus punya ice breaking yang seru gitu, ya. Jangan monoton yang ngajar aja, ya, ngasih materi aja, tetap ice breaking harus. Standar kerja tutor, presensi sudah paham, presensi absen itu ada di TPC UPI ya, TPC yang Pandanwangi ya, boleh nanti minta aja. Jadi presensi memang tanggal kita masuk ngajar, cuman jangan di note HP, langsung aja di presensi kayak gini. Kenapa? Mungkin ini untuk tutor baru belum merasakan adanya trouble dengan orang tua masalah presensi. Ini sensitif, ini lebih ke kayak ke uang ya. Ya, jadi ini tuh harus ada. Bener-bener kalau udah ngajar presensi isi. Karena kita nggak tahu nih orang tua ngegertak kita kapan. Miss boleh fotokan presensi, Miss boleh fotoin absen, Miss udah keberapa kali, Miss ini baru 7 kali ya. Pas kita lihat udah 8 kali. Nah itu contohnya, paham nggak? Kita di presensi ini penting banget. Kadang orang tua asal nyebut, Miss udah 6 kali ya, padahal kita udah 8 kali. Rugi siapa kalau kita nggak ada bukti ya? Itu presensi itu harus ya. Dan jangan ada alasan aku nggak punya kertas ini. Semua TPC itu ada, udah Misi kasih, tinggal minta atau tinggal ambil aja ya, Mr. Adi ya. Ada kan? Aman ya? Oke, video CapCut ya. Nah, Mr. Adi nanti videonya simpen aja di meja. Soalnya kalau Mr. Adi bikin tuh goyang.
Iya benar Mister Adi. Jadi takutnya komentar orang tua juga sama. Tapi beda dengan kalau Mister Adi simpen di ujung nih misalkan, itu bagus hasilnya. Nah itu komentar Miski aja ya. Lupa wae. iya tapi segitu juga salut Miss Cima. Yang awalnya nggak bisa ngedit, yang awalnya kaget harus edit gitu kan, tiba-tiba disuruh bikin editan. Ini bagus ya, nggak apa-apa. Persiapan materi soal harus ya. Laporan belajar ke orang tua sudah pernah? Jadi kita tuh harus laporan ke orang tua, jangan los. Apa? Oh lewat Miss Citra, tapi kita komunikasi nggak dengan orang tua? Nah itu harus. Oh belum pernah, itu harus loh teh. Itu pendekatan kita sama orang tua, ya. Walaupun misalkan ada Miss Citra, walaupun di sini ada Miss Riffa, tapi tetap kita harus dekat sama Mama Zafran, harus dekat. Karena orang tua itu rata-rata pengennya sama tutor yang dia kenal, gitu. Jangan sampai karena nggak kenal nggak mau. Padahal tuh Mister Adi ngajarnya bagus nih, tapi pengen sama Miss Riffa bahasa Inggrisnya gitu. Kan itu ini ya. Sabar ya. Nah, udah pendekatan ke orang tua itu penting ya, gitu. Jadi biar nggak ada selek nantinya, ya. Kalau kita dekat sama orang tua tuh enak. Oh gitu. Oke, berarti itu bisa jadi bahan koreksi. Kenapa kita harus dekat sama orang tua? Misalkan gini teh, ketika kita mau izin ganti jadwal. Kita kan udah deket nih sama orang tua, itu pasti enak. Bu maaf ya, Miss ada ini, boleh ganti jadwal. Kalau udah deket kan enak. Beda dengan kita nggak deket nih, ujuk-ujuk ganti. Kok ganti, kan jadwal saya Rabu Kamis jam 2. Nah itu yang kurang dekat. Biasanya orang tua lebih berani. Nggak mau saya kan mintanya jadwal. Nah gitu. Jadi itu fungsinya untuk dekat sama orang tua ya. Lagi. Apalagi tutor tetap, jadwal banyak dikasihnya? Baru 3. Oh seminggu teh 3 kali. Oke, kalau Miss seminggu 2 kali. Mister Adi? Oh ya udah, cuma setengahnya lah ya. Oke, Miss aman ya. Kedisiplinan kerja juga ya, waktu jangan ngaret ya. Yang bisa melihat kalian mungkin di sini, nah yang bisa melihat kalian telat, ngaret, disiplin waktu itu sebenarnya bukan Miss Rispa bukan, tapi rekan kerja kalian sendiri loh. Hati-hati ya. Jadi jangan beranggap udah nggak ada Miss Rispanya. Ternyata samping ada yang laporan gitu ya. Jadi kita harus selalu on time. Toh guru itu memang harus disiplin waktu ya, nggak boleh telat ya. Miss nitip. Bentuk perhatian. Nah, perhatiin anak-anak untuk kasih apresiasi ya. Pinter, bagus gitu. Itu Kadek lupa. Jadi jangan fokus aja ngasih materi ya, tapi apresiasi juga. Semangat. Kadang gini, anak itu les itu kan disuruh sama mamahnya. Kalau bisa setiap les itu semangatin. Semangat ya, nanti kita belajar lagi. Kalau ada yang nggak bisa, nggak ngerti-ngerti, jangan. Kan tadi udah dijelasin, kan tadi udah. Ya, jangan. Nggak apa-apa, nanti juga bisa. Ayo semangat. Nah gitu ya. Kadek Miss Arin. Matematika biasanya ya. Nih, cara laporan ke orang tua, kirim video tes baca. Ngajar baca nggak? Oh, matematika. Oke. Kalau yang ngajar baca itu full ya. Harus selalu dikasih laporan. Nah, kirim hasil editan aja untuk yang ngajar matematika dan bahasa Inggris. Ya, editan bagusnya. Jangan gini ya Mister Adi, jangan goyang-goyang. Simpen aja deh, nggak apa-apa. Mister Adi nggak deket juga nggak apa-apa. Mau di Mister Adi di sana, kamera di sana juga nggak apa-apa. Yang penting nggak goyang. Oke. Setiap 1 bulan sekali itu laporan, kalau bisa foto presensi kasih orang tua. Bu, alhamdulillah bulan November sudah 8 kali ya Bu, gitu ya. Jangan ujuk-ujuk bulan Desember. Miss, yang November ada 2 kali lagi ya bekas yang sakit. Nah, gitu. Jadi presensi itu sangat berpengaruh, sensitif kayak uang, ya. Nitip Miss Ci ya. Terus bekerja itu dengan jujur. Contoh nih, ada yang ngajar privat, reguler, ada ya. Nah, lihat ada program. Kita ini ada 3 program private, itu ada platinum, gold, silver. Kalau platinum itu 1 kelas 1 anak. Ya, jangan digabung. Iya platinum, iya gold, gabungkan mesah jam. Nah, jangan ya, karena mereka bayar sesuai dengan programnya. Gold itu 1 kelas tuh 2 orang.
silver 3 orang. Jadi jangan digabung 3 sama 2 jadi 5. Miss sayanya mau pergi jadi berlima aja. Jangan ya. Memang anak mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Cuman gimana kalau orang tuanya datang ngeliat, kan saya ikuti yang 2, kenapa jadi berlima? Nah itu hati-hati ya. Itu lebih ke jujur ya. Kita harus jujur. 60 menit mengajar, yang tadi Missy bilang ya, berdoa jangan lupa ice breaking di awal, biar nggak ngantuk ya. Ketiga, masuk materi, poin-poin yang dibahas. Nah ini yang ngajar matematika ya, bahasa Inggris ya, terutama matematika. Kalau ngajar poin materinya jangan yang gini, segitiga adalah, nah Missy pernah nemuin yang kayak gitu. Nah ini jadi poin buat kita, bukan yang kayak gitu kalau di bimbel. To the point ke soal. Sekarang materinya tentang apa? Soal yang dibahas. Bukan yang segitiga adalah, bangun datar adalah, itu mah di sekolah aja juga bisa ya, di rumah juga bisa. Jadi materinya itu sesuai dengan soal ya. Paham ya? Oke, kasih latihan soal, bahas jika belum paham, lain dicarekan ya Mr. Adi. Oke. Jadi kalau anak belum paham ulangi lagi aja, jangan dimarahin ya Miss Nisa. Oke, games sebelum pulang ya, sebelum pulang itu games dulu, jangan kerlier misalkan tanya ngerti sak boleh pulang, berarti kan pulang teh dalam keadaan liar ya anak teh tuh mama liar les nah kita kan gitu ya. Jadi kalau bisa walaupun dia liar, tutup dengan games, tepuk 1 kali, ikutin, nah kan nggak fokus kan, 3 kali, 4 kali, ya gini, gitu ya, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tambah 5, tepuk 4 kali, kan tadi udah tidur siang, fokus ya, oke, tepuk 5 kali. Nah gitu, bisa ya? Coba konsentrasi. Tepuk 3 kali. Oke, tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 3 kali. Oke gitu. Itu walaupun simple naon cenah? Jadi itu walaupun simple kan, tapi sebelum pulang mereka konsentrasi dalam keadaan senyum ya. Jangan beban yang pusing, kita balik nyangket teh liurnya budak teh. Oke, ini dokumentasi video. Pakai CapCut hanya 5 menit saja ya. Hanya 5 menit saja itu beres. Tapi bukan berarti asal-asal masuk video ya. Nguap nih di video, masukkan ke CapCut. Jangan, kalau bisa yang dimasukin ke CapCut itu yang lagi ketawa gitu ya. Ya pernah bis ada kayaknya mengasal masukin dimasukin. Jadi kan kesannya teh ngantuk anak teh ya. Jadi yang dimasukin video yang ceria-ceria aja. Ya gitu, biar orang tua senang. Iya ya, terima kasih. Nah ini Mama Missy mau terima kasih sama Mr. Adi yang sudah menginspirasi gitu ya. Jadi untuk ngebahas hal ini gitu. Ya kan? Siapa tahu kan ada yang goyang-goyang shoot cara ngajar. Nah yang di shoot itu jangan anaknya aja, tapi kitanya juga, biar orang tua lihat siapa sih guru anak saya teh gitu. Cara ngajar guru anak saya teh gimana sih gitu ya. Kontrak kerja. Nah tutor tetap dikontrak per tahun sekarang ya. Jadi kontraknya 1 tahun dan itu tidak boleh resign. Kita harus punya tanggung jawab kerja namanya. Kita harus udah belajar di dunia kerja itu memang harus saling tanggung jawab ya. Intinya itu aja. Jangan tiba-tiba resign. Itu efeknya jelek nanti ke depannya ya. Ini Missy ngasih tahu aja. Untuk total freelance itu waalaikumsalam. Iya. Ini siapa? Cahaya. Oke, sini. Oh baru masuk. Kalau bisa kali-kali update ya. Di situ ada apa yang harus dibawa kalau mau perpanjangan kontrak. Teteh belum nanti ya. Udah pernah nulis tanda tangan kontrak gitu? Udah. Belum. Udah. Berarti ini ya Teh ya. Nanti nyusul ya sama Missy ya. Oke, bekerja harus bisa bertanggung jawab sesuai kesepakatan kontrak kerja ya. Ada yang namanya tutor freelance, itu emang belum tetap. Jadi freelance ini masih sesuai jadwal kuliah. Gitu ya, kosongnya kapan itu disebutnya tutor freelance.
Rata-rata tutor tetap itu yang sudah Misci percayailah ya untuk megang banyak jadwal ya. Nah ini biasanya yang sudah lulus kuliah atau yang misalkan nih kuliah cuman Kamis Jumat kan suka ada ya. Nah sisanya itu ngajar, itu sudah termasuk tutor tetap. Jadi sudah dikasih jadwal gitu ya. Oke paham ya. Nah ada pertanyaan nggak sampai sini? Karena Miss Arini dulu Sal. Soal anak-anak gitu ya, kadang ada kisi-kisi dari sekolah kayak SMA, terus kan kisi-kisinya soal banyak kayak 30. Itu tentang apa? Matematika aja. Oke. Nah itu teh kan kalau misalkan dibahas juga nggak semuanya apakah harus kita isi semua terus dikasih ke anak? Enggak, pembahasan aja sesuai jam. Misalkan nih ada 2 kali jam lagi nih kita ngasih, sesuai dengan jamnya aja, jangan memaksakan. Tapi kita maksimalkan, walaupun misalkan gini, kita ada waktu 2 jam lagi nih mengajar. Lumayan nih sebelum ujian ada 2 jam nih kita ngajar 10 deh misalkan. Tapi si 10 itu kan lumayan Miss kalau kita fokus buat nilai dia nanti. Jangan semuanya barige budak teh lieureun. Ya gitu, jadi gitu aja. Ya Miss ya. Tapi kalau dari aku Miss biasanya muridnya minta katanya yang ini aja Miss bahasnya itu kan. Oh request. Iya ada yang SMA gini Miss, kayak kan mungkin dari si gurunya teh yang dulu dipelajarin sama pas soalnya beda dengan iya. Miss aku udah nyerah duluan mulai bareng-bareng. Nah sekarang tuh banyak kejadian kayak gitu, jangankan di SMA ya, materi SD kelas 1 contohnya itu pembahasan di sekolah ujuk-ujuk keluar ujian ya ulangan tuh beda. Iya sama yang Nah gitu, jadi sebenarnya kita walaupun kita cuman ya guru bantu lah ibaratkan, tapi tetap kita mencari soal dari berbagai arah ya, jangan cuman ke buku dia aja, tapi tetap searching mah yang soal-soal terupdate ya. Hok, Teteh ada yang mau ditanyain nggak? Hok, apa Mr. Adi? Terkait video mungkin yang mau ditanya itu belum tanya dulu sih, jadi cerita dulu Oke. Cuma 5 menit kayak klarifikasi. Bukan emang kan sebelumnya pernah aja juga, cuma gak harus bikin video dan sebagainya. Mungkin buat saya juga transisi lah. Iya. Dan alhamdulillah bisa ada progres di sini, bisa bikin video editing dan sebagainya. Nah buat video itu Miss maaf ininya kok di aku supaya lebih bagus pasti ada standarisasinya. Iya. Ada standarisasinya. Nah, ada tips gak buat kita sebagai tutor, maksudnya buat bikin video standarisasi yang bagus, buat video yang bagus dikirim ke orang tua, terus dikirim ke grup itu yang kayak gimana gitu. Selain daripada selain daripada yang goyang yang tadi. Standarisasinya apa aja gitu. Biasanya Misci selalu bilang, lihat kreativitas tutor lain itu gimana sih ngeditnya. Kalau Misci pribadi ya, dalam video itu pertama, cari template-nya tuh yang menarik ya. Apalagi anak baca, anak kalistung itu yang ceria-ceria gini kan. Yang ada lope-lope bunga-bunga kayak gitu. Jadi di video itu bagus. Nah, yang dimasukin itu adalah video yang tadi. Intinya tuh kita ngajar tuh gimana sih? Ngajar kita keceriaan anak paseri itu kumaha sih di video dimasukin, Mister. Jadi nggak yang gimana ya? Kadang ada, ya itu Misci bilang, tutor yang masuk asal jadi aja ya, si editannya tuh kelihatan. Jadi si video yang dimasukin tuh yang biasa aja, nggak ada yang ketawanya. Kadang kan kita dalam 1 jam pasti ada gamesnya kan. Nah games itu yang kita masukin. Jadi orang tua tuh lihat, oh tadi games ini, oh tadi main ini, kayak gitu. Nah standarisasi yang tadi kita tampilin di video itu. Ketawanya anak ditampilin, terus keceriaan anak ya, kita belajar lagi materi apa ditampilin. Mister juga suka kok, Misci suka lihat, itu udah termasuk lah ya. Nah standarnya itu aja Mister, nggak usah yang gimana-gimana, dan 30 detik aja ya, nggak usah yang lama-lama, tapi masuk semua video gitu aja. Nih tujuan dibuat video, kenapa sih Misci kita tuh harus bikin video? Pertama, orang tua tuh seneng ya sama video anaknya, apalagi sekarang kan ibu-ibunya milenial semua ya, bukan yang zaman dulu ya, tahu-tahu nilai ulangan 60 aja gitu. Iya, oh halo, hah belum mulai. Misalkan kalau dulu Miss GG Miss, misalkan nih dulu kan tiba-tiba ibunya terima aja nilai 30, 40 gitu kan ya. Nah sekarang mah kita kan guru-guru update ya. Jadi kalau bisa ditampilin
pas lagi belajarnya itu. Jadi orang tua tuh seneng, apalagi diupdatein di WA-nya. Itu sama aja iklan. Nah, terus kenapa sih video guru tuh harus ditampilin biar kelihatan? Nah, itu kan bisa nyebar tuh sama Mister Adi aja. Seru anak saya juga. Nah, itu salah satu iklan juga ya. Nah, oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh, sok. Ada yang mau ngajar? Udah, sok, boleh. Boleh, nanti mesti kirim ya. Sekalian video nanti di YouTube ada. Udah ini subscribe dulu. Suci Rahayu Official. Harus ya, ditodong nanti ada. Jadi nanti yang ini Miss, udah apa? Mungkin ada beberapa murid itu yang dari mungkin bisa dibilang dari rumahnya itu udah moodnya tuh swing banget gitu. Moodnya tuh swing. Kadang kadang gak mood, kadang mood banget. Nah, suatu hari mungkin si murid ini buat diajak main game tuh gak mau dia. Pengen langsung fokus aja lah gitu. Fokus aja materi gitu. Dan gimana kita cara bikin dia supaya mood dia tuh bagus lagi gitu. Biasanya misi juga harus tahu dulu nih kondisi anak. Tapi kan nggak mungkin setiap les dia moodnya jelek kan? Ada saatnya dia moodnya jelek. Ya kerasa lah sama kita kalau kita lagi moodnya nggak baik mah ya. Hoream ditanya juga ya. Jadi kalau misalkan memang ada satu momen anak seperti itu tanpa games juga oke lah. Jangan dipaksain. Takutnya gini, dia moodnya lagi jelek nih, sama kita dipaksain karena kita harus ada gamesnya. Tapi kan itu nggak baik efeknya. Jadi nanti nggak suka sama Mister gitu ya. Jangan dipaksa, karena itu kan cuma sesekali aja dalam 1 bulan mungkin. Ya, oke. Paling tepuk-tepukan mah tuh sebelum pulang kasih aja lah. Tepuk 1 kali, nah gitu aja. Kalau tetap nggak mau ya udahlah. Yang penting mah nanti mau les lagi lah. Atau nggak kita kasih semangat. Semangat ya nanti kita les lagi, nggak boleh kayak gini lagi ya. Nanti harus semangat ya. Mister kan kesini untuk kamu gitu. Motivasi lah gitu ya. Oke, udah cukup. Lagi, sok siapa yang mau? Kalian tutor baru sama Misi sengaja dikasih materi yang gini ya, nggak loncatan kayak tadi ya. Nah, nantilah kita gathering semua ya. Paling dari Misi mah nitip nama baik ya, nama baik tutor Permata Center. Kalian kan nggak Misi lihat ya kerjanya gimana ya, di sana gimana, di Sinareret ya, nah, di Sinareret, di Pandanwangi ya, di mana? Di sini gitu ya. Nah, Mici nggak bisa ngeliat, tapi semoga kebaikan kalian, ridho kalian ngajar dibalas sama Allah ya, dimudahkan. Mici menitip jaga nama baik tutor Permata Center. Tadi kan udah dikasih tahu ya, standar tutor TPC itu adalah ceria ya teh ya. Kita harus ceria, kita harus humble. Someahnya sama orang tua jangan judes ya. Itu aja nitipnya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ya.